Dalam value relevance, investor membuat prediksi mengenai masa depan perusahaan. Jadi, kalau berinvestasi, yang dibeli itu masa depan perusahaan. Penting bagi investor untuk mencakup semua informasi yang ada agar keputusan yang diambil dapat dipercaya. Dari penelitian investor menunjukkan bahwa adanya peningkatan kegunaan akuntan terhadap informasi, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh investor. Lalu, bagi investor dan masyarakat, kegunaan informasi ini berbeda, karena bisa tidak sesuai dengan kemauan masyarakat maupun investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai The Information Approach. Pendekatan ini diasumsikan dalam pasar yang efisien. Pasar yang efisien ialah pasar yang responsif terhadap adanya informasi. Investor memiliki tanggung jawab untuk memprediksi future return dari suatu perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan peran akuntan dalam menyajikan useful information melalui financial reporting. Daya guna atau relevansi dari suatu informasi yang disajikan dapat diukur berdasarkan besarnya respon pasar. Ketika investor memprediksi based on informasi yang lalu, hal ini akan membuat investor untuk melakukan perubahan. Ada dua tipe share return. Yang pertama karena faktor pasar dan yang kedua karena abnormal faktor spesifik perusahaan. Apabila informasi memberikan good news, itu artinya actual lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Hal ini juga berkorelasi dengan abnormal return. Jika dibuktikan bahwa informasi akuntansi memiliki nilai, maka yang berubah adalah abnormal return. Dalam hal ini, hanya abnormal return saja yang bisa digantikan dengan informasi akuntansi. Ekspektasi current earning itu dihitung berdasarkan pemahaman sebelumnya oleh investor, di mana ketika current earning tersebut rilis, investor hanya akan bereaksi terhadap perbedaan actual return dan juga expected return. Ekspektasi investor ini dapat dihitung berdasarkan dua cara, yaitu time series approach dan juga analyze forecast. Langkah terakhir adalah mencari korelasi antara unexpected earning dengan abnormal share return, di mana korelasi yang positif menunjukkan bahwa informasi memiliki dampak yang baik untuk pengambilan keputusan. Paul and Rosati merupakan penelitian yang menunjukkan bahwa informasi laporan keuangan itu penting dalam pembuatan keputusan. BNB Study ini menunjukkan estimasi dari 12 bulan sebelum laporan keuangan dipublikasikan. Jadi ketika 10 bulan sebelum laporan ini dipublikasikan mendapatkan good news, maka saat dipublikasikan juga akan mendapatkan good news, dan begitu juga untuk bad news. Good news berarti pendapatan aktual lebih tinggi dari yang diekspektasikan, dan bad news adalah ketika pendapatan aktual lebih rendah daripada yang diekspektasikan. Contohnya ketika pendapatan ekspektasi kita adalah 12 dan pendapatan aktual kita adalah 10, itu artinya bad news. Sedangkan jika pendapatan aktual kita 15, itu artinya good news. BNB Study merupakan wide window and narrow window study. Wide window study menggunakan informasi yang luas dan memungkinkan terkontaminasi oleh informasi lain, sehingga tidak bisa menguji hubungan sebab akibat. Sedangkan narrow window study, pengambilan datanya tidak 12 bulan, tetapi bisa 10 hari sebelum dan sesudah, yang membuat lebih konsisten untuk pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya earning response koefisien. Yang pertama, semakin tinggi resiko, semakin rendah reaksi investor terhadap unexpected earning. Yang kedua, capital structure. Tingkat leverage yang tinggi membuat reaksi pasar rendah. Yang ketiga, earning persistence. Reaksi pasar lebih tinggi terhadap informasi laba yang diharapkan berlaku konsisten dalam jangka panjang. Yang keempat, growth opportunity. Semakin tinggi pertumbuhan laba, akan semakin besar reaksi pasar. Dan yang kelima, informativeness of price. Pengumuman laba perusahaan yang sering muncul dalam media massa membuat reaksi pasar rendah. Mengukur ERC dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu time approach dan analysis forecast approach. Lebih baik menggunakan analysis forecast karena lebih komprehensif. Kebijakan akuntansi mempengaruhi perlakuan akuntansi atas suatu transaksi. Accounting policy bisa jadi tidak sejalan, baik bagi investor namun tidak bagi society. Contohnya pada metode depresiasi. Straight line bagus bagi investor namun tidak bagi society, karena biaya aset akan tinggi di belakang. Semakin lama umur aset, maka aset akan semakin rewel dan biaya akan semakin tinggi. Selanjutnya, informasi akuntansi ini bersifat publik, karena itu setiap orang dapat menggunakan informasi dengan bebas untuk mendapatkan manfaat atau mencapai suatu tujuan. Misalnya, investor menggunakan informasi untuk mengambil keputusan.